Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan hari ini panas banget. Padahal ini udah sore nih, udah jam 4. Balik gawe panas gila. Yaudah kita gaskan dulu Shenlangnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Patria Keluarga Jin pada akhirnya dia berhasil menjatuhkan si Qiu Tianwei, si Raja Bajak Laut. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, di mana mereka dapat menjatuhkan 30.000 pasukan hanya dengan 2.000 sekian lah pasukan yang dimiliki oleh Keluarga Jin. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang benar-benar luar biasa. Sedangkan di sisi lainnya untuk Patria Keluarga Tang saat ini dia pun benar-benar merasakan di atas angin. Dia pun berpikir kalau sepertinya Keluarga Jin sudah tamat karena mereka menghadapi 30.000 pasukan gabungan yang dimiliki oleh para bajak laut dan juga pasukan miliknya. Dan dia yakin kalau ini semua sudah berakhir. Bahkan saat ini tubuhnya juga gemetar saking menahan emosi. Dan di sini dia juga tahu kalau Keluarga Jin bakal tamat, maka orang-orang yang dimiliki oleh Keluarga Jin juga akan sama. Mereka juga akan menderita, di mana Mulan dia akan ditangkap oleh putra mahkota, sedangkan Su Peipei dia akan mendapatkan nasib yang sama dengan Patria Keluarga Jin. Begitu juga dengan Shenlang. Dan untuk Shenlang banyak pihak yang ingin segera menghukumnya, mengingat reputasi gila yang telah dilakukan oleh Shenlang sungguh luar biasa. Dan tentunya banyak bangsawan besar yang ingin menghukum Shenlang, pikir dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini ternyata dia juga mendapatkan sebuah kunjungan, dan yang datang adalah keluarga bangsawan, dan itu adalah keluarga Su. Dan kedatangan dari pria ini tentunya membuat Patria Keluarga Tang dia pun bertanya ada apa dan mau apa. Apakah keluarga Su juga ingin tambang emas itu? Tapi hal itu pun dibantah oleh pria ini, di mana dia mengatakan tidak, keluarga Su tidaklah senaif itu. Mendengar kalau keluarga Su datang bukan ingin mengambil emas, tentunya membuat Patria Keluarga Tang dia pun bingung. Lah, lantas apa pikir dari orang tua itu? Dan ternyata di sini bocah tengil ini dia pun mengatakan kalau saat ini seluruh pasukan elit dan juga pasukan tempur utama milik Keluarga Jin ada di Pulau Wangian, dan tentunya kediaman mereka saat ini sedang kosong. Dan sebagai salah satu bangsawan tua lainnya, dia menginginkan Mulan, tapi sayangnya dengan status yang dia miliki dia nggak bisa mendapatkan Mulan. Ujar dari orang ini yang membuat Patria Keluarga Tang dia pun tahu maksud dari bocah tengil itu apa. Mendengar itu semua tentunya membuat orang tua ini dia pun shock. Bagaimana mungkin keluarga Su mereka malah mengincar Keluarga Jin, padahal mereka memiliki sebuah hubungan saudara. Bahkan pria ini dia sebelumnya adalah tunangan dari Mulan, tapi dia malah ingin menghancurkan Keluarga Jin, padahal mereka masih ada hubungan family loh. Ucap dari orang tua ini yang gak menyangka kalau ternyata keluarga Su sekejam itu. Bahkan saat ini pria ini dia juga menawarkan pasukan miliknya untuk membuat sebuah kekacauan, di mana dia mengatakan memang agak sedikit halus sih. Dia katakan kalau memang keluarga Su telah mengirimkan 10 orang ketika mereka mengikuti rebutan Pulau Jinsan. Mereka hanya mengirimkan 10 pasukan elit, tapi kali ini mereka akan mengirimkan 50 pasukan elit untuk dapat berlatih di bawah kendali Keluarga Tang. Ucap dari pria itu yang membuat orang tua ini nggak menyangka kalau ternyata Keluarga Su mengirimkan 50 pasukan elit untuk dapat membantu dirinya membuat kekacauan untuk Keluarga Jin. Dan hal itu pun membuat pria tua ini dia pun sungguh sangat senang, karena dia akan segera membuat kekacauan di wilayah milik Keluarga Jin selama pasukan utama milik Keluarga Jin ada di Pulau Wangian. Ucap dari pria ini. Dan ketika dia melihat pasukan yang dibawa oleh Keluarga Su ternyata bule. Mereka semua bule, dan ini adalah pasukan yang berasal dari wilayah barat. Ucap dari orang tua ini. Dan setelahnya di sini Patria Keluarga Tang dia memanggil putranya yang lainnya, termasuk anak angkatnya, di mana dia mengutus para putra-putranya ini untuk segera membuat sebuah kekacauan di Keluarga Jin, membuat kekacauan di wilayah milik Keluarga Jin dan hancurkan siapapun itu. Ucap dari pria tua ini yang ingin membuat sebuah kekacauan di kediaman Keluarga Jin.
Dan setelahnya si Tengil ini dia juga tahu kalau ini sudah waktunya bagi si bajak laut melaporkan tentang apa yang telah terjadi ke Pulau Wangian. Udah selesai, harusnya sudah beberapa waktu Pulau Wangian diserang, tapi kenapa tidak ada kabar ucap dari orang tua ini yang ingin segera melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itulah orang tua ini dia pun berlayar menuju Pulau Wangian. Dan ketika dia berjalan menuju Pulau Wangian, dia juga melewati dulu wilayah dari Pulau Jinsan. Dan dia melihat kalau ternyata ada beberapa kapal yang dimiliki oleh para bajak laut. Namun di sini, Pak Tua ini dia juga berpikir harusnya itu adalah armada yang akan melindungi Pulau Jinsan. Tapi kenapa mereka malah berjalan ke arah timur? Bukankah itu adalah rute kembali pulang ke kota Lucau? Pikir dari orang tua ini. Tapi ketika orang tua ini mencoba untuk dapat meneropong, melihat lebih detail, ternyata dia dapat melihat kalau itu adalah kapal yang dipimpin oleh Zhang Choi, yang membuatnya pun bingung lah. Kenapa ada Zhang Choi di sini? Pikir dari orang tua ini yang bingung. Padahal sebelumnya Zhang Choi dia sedang gak enak badan, sakit-sakitan ketika dia kalah di Pulau Jinsan. Pikir dari orang tua itu. Tapi ya sudahlah, dia nggak peduli dengan itu semua. Sedangkan di sisi lainnya, di kapal milik si orang tua ini, si Zhang Choi, saat ini dia juga tahu kalau seluruh bajak laut itu mereka semua sudah tamat. Mereka semua sudah dikalahkan oleh Shenlang. Dan mendengar itu semua tentunya membuat Nona Chu dia pun bingung lah. Masa iya? Bagaimana bisa tahu? Padahal bapaknya ada di sini. Ucap dari gadis itu. Dan untuk Pak Tua ini dia pun mengatakan jika saja Pulau Wangian telah direbut oleh si bajak laut, tentunya si bajak laut dia pasti akan memindahkan seluruh kru-kru miliknya untuk menambang di pulau itu. Tapi nggak ada sebuah pergerakan dari para bajak laut, yang artinya mereka semua telah dikalahkan oleh Shenlang. Ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia juga tahu kalau Patria keluarga Tang juga pasti akan datang menuju Pulau Wangian, karena dia nggak mungkin sabar untuk dapat melihat gunung emas yang ada di tempat itu. Ucap dari orang tua ini. Tapi di sini dia juga bingung bagaimana bisa Shenlang menjatuhkan 30.000 pasukan itu. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang memang masih ada di kepalanya. Bagaimana caranya Shenlang mengalahkan 30.000 pasukan itu? Pikir dari orang tua ini. Namun di sini orang tua ini dia juga berpikir kalau sepertinya perebutan Pulau Wangian nggak ada hubungannya juga dengan dirinya. Jadi saat ini dia fokus aja untuk dapat memperebutkan kota Nuchao. Ucap dari pria tua itu, dimana dia juga mengatakan kalau dia telah membawa 6.000 pasukan elit yang telah dibawa oleh Zhang Jin, dan harusnya ini semua cukup untuk putranya Zhang Jin menaklukkan kota Nuchao. Ucap dari orang tua itu, di mana dia juga mengatakan nasib dari ketiga keluarga besar ini akan ditentukan di kota Nuchao. Ya, dari orang tua ini. Sedangkan untuk gadis ini dia pun meminta maaf kepada bapaknya karena dia gagal menjalankan tugas untuk dapat menaklukkan Nona Qiuyao. Tapi untuk bapaknya ya udah nggak apa-apa, nggak penting-penting juga. Dimana orang tua ini dia juga mengatakan sudah cukup putrinya berjasa di Pulau Jinsan. Kan di sisi lainnya di kota Nuchao, ternyata untuk kota Nuchao memang ada 3 benteng kan sebelumnya. Dan ternyata di setiap benteng itu dikuasai oleh 3 pasukan keluarga yang berbeda. Dan untuk benteng utama memang masih dikuasai oleh Nona Yao. Sedangkan benteng kedua dikuasai oleh keluarga Jin. Dan untuk benteng ketiga ternyata udah dikuasai oleh keluarga Zhang. Dan ini membuktikan kalau ada 3 kekuatan besar di kota Nuchao yang akan memperebutkan kota ini. Dan itu semua dari 3 keluarga besar yang ada di tempat ini, hanya keluarga Jin lah yang pasukannya terlalu kecil. Hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau ini agak sedikit merepotkan. Dia nggak menyangka kalau ternyata keluarga Zhang akan datang. Dia nggak menyangka kalau ternyata keluarga Zhang akan mengambil sebuah kesempatan ketika dia sedang berselisih dengan keluarga bajak laut. Pasti keluarga Zhang akan menjadi seorang nelayan, merebut, mengambil kemenangan yang dia miliki. Dan itu membuat Shenlang dia pun tahu kalau situasinya jadi semakin rumit. Apalagi saat ini pasukan yang dimiliki oleh keluarga Jin juga jumlahnya terbatas, yang artinya ini akan sangat amat merepotkan. Ucap dari Shenlang. Dan ini adalah situasi yang paling mengerikan. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang yang agak sedikit ragu-ragu, membuat bocah ini dia pun juga berpikir kalau sepertinya ini agak sedikit mengerikan juga. Mengingat pasukan yang mereka miliki sangat terbatas, hanya 2.000 doang. Sedangkan untuk penguasa kota Nona Qiuyao tentunya dia tidak terkalahkan. Apalagi dengan kemampuan edan yang dia miliki, tentunya dengan cukup mudah dia dapat menjatuhkan kami. Ucap dari pria ini yang ragu apakah rencana mereka dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk Shenlang pada akhirnya dia pun meminta kepada Jin Hui untuk segera mengumpulkan pasukan dan melakukan sebuah penyerangan. Dan tentunya hal itu membuat para pasukan keluarga Jin mereka semua mengikuti perintah dari Shenlang. Mereka pun bersiap untuk segera menerjang
benteng yang dimiliki Nona Yao. Walaupun ya mereka juga agak sedikit ragu, tapi pada akhirnya mereka tetap mengikuti rencana dari Shenlang. Dan pergerakan pasukan yang dimiliki oleh keluarga Jin membuat pasukan keluarga Zhang melaporkan hal itu kepada Zhang Jin. Melaporkan kalau saat ini pasukan Shenlang udah mulai bergerak dan apakah mereka akan bergerak juga. Namun di sini Zhang Jin dia pun mengatakan kalau saat ini mereka tidak akan bergerak apapun. Mereka hanya akan menunggu hasil yang didapatkan oleh Shenlang dan juga Nona Yao. Dan ketika kedua belah pihak telah mengalami kerugian yang besar, maka mereka lah baru akan masuk dan mengambil semua keuntungan yang ada, ujar dari orang tengil ini. Sedangkan di kastil milik Nona Yao saat ini dia pun ada di garis depan dan dia juga tahu kalau Shenlang lah yang memimpin pasukan milik keluarga Jin, dan hal itu benar kan, memang Shenlang lah yang ada di garis depan. Namun mendengar dan juga melihat Shenlang ada di hadapannya membuat Nona Yao dan juga mengatakan bukankah dia udah sebelumnya mengatakan kepada Shenlang kalau Shenlang gak boleh lagi datang ke kota ini, jika tidak maka Shenlang benar-benar akan berakhir. Dan untuk Shenlang dia pun tahu tentang itu semua. Ya, aku tahu itu, ucap dari Shenlang. Pun di sini Nona Yao dia tidak akan langsung menyerang Shenlang, bahkan dia juga sempat memberikan sebuah pernyataan di mana dia mengatakan ini semua ada di tangan dari Shenlang. Mau maju atau enggak terserah, ujar dari Nona Yao. Dan untuk Shenlang, ini agak sedikit berat juga, walaupun ya mau bagaimanapun dia punya hubungan dengan Nona Yao. Tapi Shenlang dia juga berpikir kalau Nona Yao ya mau bagaimanapun dia cuman ya pernah tidur bareng, bukan berarti aku menyukainya, ujar dari Shenlang. Oleh sebab itulah di sini Shenlang meminta kepada pasukannya untuk menyiapkan katapul untuk segera menghancurkan benteng yang dimiliki oleh Nona Yao. Dan melihat Shenlang yang telah menyiapkan katapul membuat Nona Yao dia pun berpikir, apa itu? Apakah dia akan menggunakan katapul? Tapi lihat, ini Nona Yao dia ternatus dengan amunisi yang digunakan oleh Shenlang. Apakah itu terbuat dari besi meteor? Ujar dari Nona Yao. Sedangkan untuk Shenlang, dia nggak punya pilihan lain selain menaklukkan kota ini, karena jika ini ditaklukkan maka semua akan berakhir. Dan itu membuat Shenlang dia pun bersiap untuk segera melepaskan sebuah serangan. Dan ketika Shenlang telah menyiapkan segalanya, di sini Shenlang dia pun tahu kalau dia gak punya pilihan lain dan harus menghancurkan Nona Yao. Gak peduli walaupun dia harus menyingkirkan Nona Yao, ujar dari Shenlang. Dan ketika Shenlang telah bersiap untuk menghancurkan kota ini, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang mencoba untuk dapat menghentikan Shenlang, dan ternyata yang melakukannya adalah Nona Yao. Di mana Nona Yao dia pun mengatakan kalau saat ini Nona Yao dia mengandung anak Shenlang. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Shenlang. Apa? Jadi bapak bikin dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini armada yang dimiliki oleh keluarga Tang mereka telah tiba di dekat Pulau Wangyan. Dan di sini orang tua ini dia pun yakin kalau semua sudah berakhir. Tapi ketika dia sedang melintas, dia pun melihat kalau ternyata ada armada kapal yang dimiliki oleh para bajak laut. Dan ternyata kedatangan dari para bajak laut, mereka datang ke tempat ini untuk minta perbekalan karena mereka udah ngapung selama beberapa hari di tempat ini, tapi nggak ada respon apapun. Mereka nggak disuruh mendarat, mereka nggak ngapa-ngapain, jadi mereka kehabisan perbekalan yang membuat kini para bajak laut mereka pun mendapatkan perbekalan yang diberikan oleh keluarga Tang, karena mereka juga tahu kalau mereka ini aliansi lah untuk saat ini. Dan ketika para bajak laut ingin kembali, di sini Patriark keluarga Tang dia pun memanggil para bajak laut itu dan bertanya tentang apa yang telah terjadi di Pulau Wangyan. Namun di sini para bajak laut mereka pun mengatakan kalau mereka yang nggak tahu juga, karena mereka cuma ditugaskan untuk menjaga garis pantai, ucap dari mereka. Tapi mereka juga melihat kalau saat ini bendera-bendera dan juga tenda-tenda juga masih ada, yang artinya semua baik-baik saja. Dan hal itu pun coba untuk dapat dikonfirmasi oleh Patriark keluarga Tang. Dan ketika dia melihat, ternyata itu benar. Kalau saat ini area tambang juga masih terbuka dan bendera-bendera milik para bajak laut juga masih tertancap, yang artinya semua berjalan dengan lancar. Dan hal itu pun membuat Patriark keluarga Tang dia akan mendarat menuju Pulau Wangyan. Dan benar saja kini tak butuh waktu lama, keluarga Tang mereka pun tiba di dermaga Pulau Wangyan. Dan di sini mereka pun langsung bersiap untuk turun melihat tentang apa yang telah terjadi di Pulau Wangyan. Dan ketika mereka telah datang di sini, kok sepi, nggak ada apa-apa, membuat mereka pun bingung lah.
Kemana para bajak laut itu? Padahal jumlahnya ada 30.000. Kemana? Dan hal itu pun membuat Pak Tua ini dia pun memanggil di mana Qiu Tianwei. Hei Qiu Tianwei, di mana kau? Ucap dari orang tua ini, dan dia juga mencari di manalah semua para bajak laut itu. Dan hal itu pun membuat orang tua ini dia pun penasaran juga, dan dia berjalan lebih dekat lagi menuju area tambang, dan dia terus memanggil. Dan ketika dia telah berada di tengah-tengah di pemukiman, tiba-tiba aja mereka pun disergap oleh pasukan milik keluarga Jin. Dan hal itu pun tentunya membuat orang tua ini dia pun shock. Bagaimana mungkin loh? Kok ada pasukan keluarga Jin? Apa-apaan ini? Ujar dari orang tua ini yang bingung. Bahkan saat ini dia kaget sampai dia sempat terjatuh, dan itu membuatnya pun bingung lah. Kemana para bajak laut itu? Ujar dari bajak laut. Ujar dari orang tua ini. Dan tak lama setelahnya Patria keluarga Jin dia pun muncul, dan dia juga berujar, wow, Tuan Tang, sudah lama kita tidak bertemu. Ujar dari Pak Tua ini yang membuat Patria keluarga Tang dia pun shock ketika dia melihat ternyata Patria keluarga Jin lah masih hidup. Ujar dari orang tua ini yang bingung. Dan untuk Pak Tua Jin dia pun tahu apa tujuan dari orang tua itu. Dan untuk Patria keluarga Tang dia pun bertanya, di mana putraku, di mana Tianwei? Ujar dari orang tua ini yang membuat Pak Tua ini dia pun mengatakan, nah lihat aja sendiri di ujung sana. Ujar dari Patria keluarga Jin, di mana dia juga mengatakan, kau datang ke sini pasti ingin mengambil sisa-sisa dari mereka. Ujar dari orang tua ini yang membuat Pak Tua Tang dia pun gak percaya dengan itu semua. Dan ketika dia mendekati area tambang, dia pun shock dengan apa yang dia lihat, karena ternyata di area tambang terdapat 30.000 pasukan yang sudah terbenam di bawah sana. Nah, itu membuatnya pun histeris hingga keringat dingin, dan dia bertanya apakah ini sebuah adalah rencana dari Shelang. Dan itu membuatnya pun berujar kalau Shelang adalah orang yang sangat gila, dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Ya, dan di sini pada keluarga Jin dia juga mengatakan kalau sejatinya di Pulau Wangyan tidak pernah ada emas, dan ini semua disiapkan untuk menjebak bajak laut itu. Tapi tidak menyangka kalau ternyata kau juga masuk ke dalam jebakan itu. Ujar dari orang tua ini yang membuat Patria keluarga Tang dia pun kaget. Dia keringat dingin, menangis, dan juga histeris ketika dia tahu kalau dia telah berulang kali dikalahkan oleh Shen Lang, hingga membuat dirinya pun tumbang, kaget, stres, dan akhirnya pingsan. Dan itulah akhir untuk keluarga Tang dan juga bajak laut yang ada di kota ini. Tapi ya, apakah Patria keluarga Tang meningsoy? Enggak, dia cuma kaget doang dan pingsan, enggak sampai meningsoy. Dan apa yang akan terjadi di kota Nuchao juga yang lagi panas-panasnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Untuk Shelang, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.